Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas PGSD 4B. Di sini mata kuliah Pendidikan Matematika SD kelas lanjut. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai bidang koordinat. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, Gita Yolanda. Yang kedua ada Ikomang Adi Wijaya. Yang ketiga ada Irma Septiani. Yang keempat ada Siska Oktiana. Baik, pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Gita Yolanda. Baiklah, di sini saya Gita Yolanda, NPM 19160048, akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian koordinat Kartesius. Jadi, koordinat Kartesius merupakan alat bantu untuk menentukan posisi titik pada suatu objek bahu datar. Kenapa? Karena koordinat Kartesius ini juga merupakan materi matematika dasar yang diterapkan pada disiplin ilmu seperti fisika dan juga geografi. Oleh sebab itu, setiap siswa perlu memahami sebelum mendalami materi-materi lain yang sifatnya lebih kompleks. Jadi harus terlebih dahulu memahami tentang sistem koordinat ini. Kemudian dikutip dari buku Get Sukses yang ditulis oleh Heru Nugroho tahun 2008, pada koordinat Kartesius terdapat dua garis yang saling tegak lurus dan berpotongan pada sebuah titik yang disebut titik pangkal. Garis-garis ini kemudian disebut sumbu koordinat. Kemudian inilah yang menjadi acuan dalam menentukan letak suatu titik. Kemudian garis mendatar atau horizontal dikenal dengan sumbu X atau apsis. Kemudian untuk garis vertikal disebut dengan sumbu Y atau ordinat. Kemudian suatu titik pada sistem koordinat Kartesius digambarkan sebagai X dan Y. Perhatikan gambar tersebut, ini merupakan sumbu X dan Y pada titik koordinat. Kemudian Kemendikbud melansirkan bahwa sumbu X dan Y terbagi dalam sumbu positif dan sumbu negatif. Sumbu X positif adalah nilai X dari pusat koordinat 0 atau O dalam kurung 0,0 ke arah kanan, sedangkan sumbu X negatif ke arah kiri. Kemudian sumbu Y positif yaitu nilai Y dari pusat koordinat O ke arah atas dan ke arah bawah merupakan sumbu Y negatif. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu fungsi koordinat Kartesius. Fungsi dari adanya koordinat Kartesius adalah untuk menentukan suatu objek tersebut berada pada posisi titik mana saja, di mana menggunakan bilangan koordinat X dan Y. Adapun manfaat koordinat Kartesius. Manfaat adanya koordinat Kartesius antara lain: yang pertama, digunakan dalam bidang penerbangan untuk menentukan objek pesawat agar tidak menabrak objek lainnya. Yang kedua, digunakan dalam peta untuk menentukan titik lokasi suatu tempat. Yang ketiga, memudahkan pengiriman paket melalui peta yang sudah terlihat jelas koordinatnya. Yang keempat, digunakan dalam bidang pelayaran untuk menentukan posisi kapal di atas permukaan laut. Yang kelima, untuk mencari suatu objek yang hilang di bawah permukaan laut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya Irma Septiani akan melanjutkan materi sebelumnya dari Ikomang Adi Jayaputra, yaitu sistem koordinat.
Sistem pada koordinat Kartesius yaitu ada dua. Yang pertama, sistem koordinat dua dimensi. Nah, ini dia contohnya. Sistem koordinat ini terdiri dari dua sumbu yang tegak lurus melintang dengan arah horizontal atau X dan vertikal yaitu Y. Titik pertemuannya adalah angka 0 atau pusat koordinat 0,0. Karena dua sumbu ini saling melintang ke kanan dan ke kiri dan atas bawah, sehingga membuatnya terbagi menjadi 4 bagian yang disebut kuadran. Yang pertama yaitu kuadran 1. Pada kedua koordinat X dan Y memiliki nilai yang positif. Dan yang kedua, kuadran 2 pada koordinat X memiliki nilai negatif dan pada Y nilai positif. Yang ketiga, pada kuadran 3 pada koordinat X memiliki nilai positif dan Y memiliki nilai negatif. Dan yang keempat, kuadran 4 pada kedua koordinat X dan Y memiliki nilai yang negatif. Dan ini contoh gambar sistem koordinat. Dan yang kedua yaitu sistem koordinat 3 dimensi. Sistem koordinat ini terdiri dari 3 sumbu yang saling melintang, di antaranya sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Karena melintangnya 3 sumbu menjadikannya terpisah menjadi 8 bagian yang disebut oktan. Yang pertama, oktan 1 pada koordinat X, Y, dan Z memiliki nilai positif. Dan yang kedua, pada oktan 2 pada koordinat X dan positif, pada Y negatif dan Z positif. Dan yang ketiga, pada oktan 3 pada koordinat X negatif, Y negatif, dan Z positif. Dan yang keempat, pada oktan 4 pada koordinat X negatif, Y positif, dan Z positif. Dan yang kelima, pada oktan 5 pada koordinat X positif, Y positif, dan Z negatif. Dan yang keenam, pada oktan 6 pada koordinat X positif, Y negatif, dan Z negatif. Dan yang ketujuh, pada oktan 7 pada koordinat X, Y, dan Z memiliki nilai yang negatif. Dan yang terakhir, pada oktan 8 pada koordinat X negatif, Y positif, dan Z negatif. Baiklah, itu saja, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya yaitu Siska Oktiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Oktiana Steningrum, NPM 19190102 dari Prodi PGSD 4B. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi materi sebelumnya yang dijelaskan oleh saudari Irma Septiani. Nah, yang selanjutnya itu ada cara menentukan koordinat Kartesius. Nah, koordinat berisi bilangan berupa titik X dan titik Y, dan cara penulisannya adalah seperti ini, yaitu X, Y. Nah, contohnya itu tuh seperti gini penulisannya, X, Y. Lalu cara menentukannya adalah sebagai berikut. 1. Angka pertama yang ditulis adalah titik yang terletak pada koordinat X. Lalu yang kedua, tarik garis lurus dari atas titik ke sumbu X. Maka itulah angka X.
Lalu yang ketiga, angka kedua yang ditulis adalah titik yang terletak pada koordinat Y. Dan yang keempat, tarik garis lurus dari titik menuju ke sumbu Y. Maka itulah angka Y. Nah, contoh soalnya yaitu gambarlah titik A buka kurung 2,1 tutup kurung, koma yang B 2,5, yang C 4,1 dan D 4,5. Pada koordinat kartesius, bila 4 titik tersebut dihubungkan bangun, apakah yang terbentuk gambar tersebut? Nah, jawabannya jika digambar maka titik tersebut akan berbentuk persegi panjang. Nah, baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata maupun kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.